Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, patut kita haturkan di mana pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, yang insya Allah dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-27 yang masuk pada bagiannya maqalah yang 33. Isi maqalah 33 kita masuk ke maqalah yang ke-27. Pesannya isinya itu 3. Insya Allah pembahasannya pada pertemuan kali ini itu tentang hamba terbaik, yang menjelaskan tentang definisi hamba terbaik yang paling mudah. Abadan nas, terus kemudian orang zuhud, jadi zuhud, dan yang terakhir itu adalah orang kaya. Menurut hadis Imam Ibnu Mas'ud. Jadi sebaik-baik hamba zuhud dan orang yang kaya itu seperti apa? Kalau dilihat dari hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud. Baik, langsung saja kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Hadis awal dan surah Al-Hadis. Nawal bandan wa nafana bi wa ulumi fid daraini amin wa ya mujibas sa'ilin wa laqad hajatina min hajitina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu as-sabi'atu kang kaping 7 wal isruna lang 20. Iku an Abdillahi dan riwayatake saking Abdillah Ibnu Mas'udin kang dadi putra lanange Bapak Mas'ud radhiyallahu mugi ngridoni sinten Allah anhu anda saking niksa ing Ibnu Mas'ud. Addi ma iftaradallahu alaika. Addi ngelakonono sapa sira utawa nekanono sapa sira ma ing perkara iftarada kang wis marduake ngwajibake sinten Allah alaika ing atase sira bitamami kelawan sampurna. Takun yo moko ana sapa sira iku abadan nasi dadi luwe ngabektine manungsa aitasiru dadi sedati sapa sira iku aktsaron nasi luwe akene manungsa apane ibadatan ibadahe. Jadi orang yang paling menurut hadis ini, menurut pendapatnya sesuai dengan riwayatnya Imam Ibnu Mas'ud, jadi orang yang paling banyak ibadahnya adalah mereka yang sanggup melaksanakan semua yang difardukan oleh Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Itu juga sudah akan menjadi iftarodo yang difardukan, dosa yang sunnah. Jadi semua pekerjaan fardu apabila kita mau kerjakan secara maksimal, insya Allah itu juga sudah akan menjadikan kita menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Cuman kalau kita tidak bisa melaksanakan sempurna, ya jangan lupa pekerjaan sunnahnya dikerjakan. Karena pekerjaan sunnah itu tempatnya sama seperti sesuatu yang bisa menempel dari setiap pekerjaan wajib kita yang masih kurang. Makanya di sini kalau kita bisa mengerjakan amalan fardu saja dengan sempurna,
insya Allah itu sudah akan menjadikan kita sebagai orang sebaik-baik orang yang banyak melakukan ibadah. Itu yang pertama. Ini isinya 3. Lalu yang kedua, definisi zuhud menurut riwayatnya Imam Ibnu Mas'ud. Apa itu zuhud? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wajtanib lan ngetono sapa sira maharimallahi ing perkara kang den haramake Allah. Takun yo moko ana sapa sira iku azhadan nasi, luwe zuhud menungso. Aitasiru tegese dadi sapa sira iku akbaron nasi, luwe gedene menungso, luwe agunge menungso, utawa luwe bangete menungso. Apane buldon bendune li dunya maring dunya, wa iradan lan mengune anha saking dunya. Lalu yang kedua, dari riwayatnya Ibnu Mas'ud ini, sahabat Ibnu Mas'ud ini, ternyata zuhud itu adalah orang yang sanggup menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu zuhud namanya. Itu zuhud juga. Jadi zuhud, kalau sebelumnya kita mendefinisikan zuhud itu adalah orang yang tidak menjadi, yang dunia tidak menjadi beban hatinya, tapi dunia ada dalam genggamannya. Itu definisi zuhud yang sebelum-sebelumnya. Atau zuhud itu orang yang hanya mengambil dunia sebatas kebutuhan saja. Itu definisi zuhud yang normal. Tapi menurut Imam Ibnu Mas'ud, menurut sahabat Ibnu Mas'ud, dilihat dari sini, zuhud itu adalah orang yang senantiasa berusaha keras menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Beda kan? Beda. Ya seperti itu, memang definisi itu senantiasa seperti itu, sesuai dengan pemahaman. Ini yang diriwayatnya Imam Ibnu Mas'ud. Ya karena memang nggak mungkin orang itu dikatakan zuhud ketika dia masih mau melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena kalau zuhud itu benci terhadap dunia, berarti kan dunia itu diambil dari kata dana yang artinya rendah. Dan segala sesuatu yang haram pasti itu akan membuat kita rendah. Dan maka orang yang menghindari perbuatan rendah itu ya juga dinamakan dengan zuhud, orang yang menghindar dari dunia. Jadi ya masih senada, artinya masih senada sebenarnya. Cuman ini mempermudah kepada kita untuk bisa memahami zuhud. Lalu yang ketiga itu tentang orang yang kaya. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud, wardolan ridho sapa sira bima kelawan barang osama kang wis mbagi sinten Allah laka maring sira, laka kedue sira utawa laka kanggo sira, minar rezeki bayane saking rezeki. Takun yo moko ana sapa sira iku agnan nasi, luwe segene menungso. Aitasiru tegese dadi sapa sira iku aktsar nasi, luwe akeh menungso, apane malan bondone. Jadi kalau dari ini, orang kaya itu adalah orang yang senantiasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, setuju saya dengan hal ini. Karena sebanyak apapun harta kita, ketika kita tidak bisa tenang menerimanya, ketika kita tidak puas menerimanya, maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang miskin. Dalam arti kita senantiasa kurang saja, orang yang tidak pernah memiliki rasa cukup begitu saja. Jadi wajar kalau di dalam riwayat lain, dari setiap kekayaan yang kita miliki, dari setiap banyaknya harta yang kita ingini, tidak lain kebahagiaan itu ada hanya pada qanaah. Ya mau nerima, ya memang betul seperti ini. Jadi kita akan menjadi takun aliran nasi, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Kita akan menjadi orang yang paling kaya sudah.
Nah iya, karena memang wujudnya kaya itu kan itu kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk bisa menikmati segala hal yang ada di depannya, segala hal yang diberikan kepadanya gitu. Nah karena kan orang miskin kan orang yang kurang, maka ketika banyaknya harta tidak bisa membuat tenang hatinya, maka sama sekali tidak bisa orang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya, dalam tanda kutip kaya hati. Jadi yang dimaksud orang di sini itu adalah orang yang kaya di sini itu adalah orang yang kaya hati, bukan orang yang kaya materi. Karena orang yang hanya kaya materi tidak bisa menenangkan hati, dia tidak pernah memiliki rasa kecukupan dengan harta yang dimiliki. Itulah tadi definisi yang mudah yang bisa kita terima dari riwayatnya Imam Ibnu Mas'ud, dan semoga dari definisi itu semakin memperjelas kita tentang sifat-sifat mulia seperti halnya zuhud, seperti halnya sifat kaya, dan seperti halnya sifat abadan nas, sebaik-baik hamba. Dan dengan definisi yang mudah ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Wa nakhususu sallimu ala adzal kitab Syekh Imam An-Nawawi Al-Tani Al-Jawi wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Qad hajatina min hajatina sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.